Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas bumi, jangan pulau Bali. Jawaban salamnya sedikit lesu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para guru, para bapak dan guru, para ustaz yang sempat hadir. Yang kita hormati para tokoh agama, para kepala wilayah, para pimpinan, serta RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah berikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang sangat agung dan mulia. Salawat dan salam kita haturkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf yang seyogianya perjanjian kami dengan Pak Sayyidi. Saya ikut tarawih di sini sebenarnya. Lagu Monet kelima jam 9.30 sampai jam 11 saya di Dinas Kehutanan Komodo. Pulang sholat Jumat, turun Jumat nguburan. Wah nguburan nuzul lagi tadi di Kuala Sahabat. Alhamdulillah doanya Pak Sayyidi makbul. Kenapa? Dia bilang mudah-mudahan besok malam nggak hujan Pak Ustaz. Saya diam, saya tidak jawab ya, tidak juga tidak. Kenapa? Kalau saya jawab ya, berarti saya ikut. Padahal dari saya yang mudah-mudahan tidak lagi. Soalnya dari Masjid Cengok kehujanan, pergi ke Masjid Keris Daya kehujanan juga. Alhamdulillah malam ini tidak hujan. Mudah-mudahanlah sampai saya pulang juga tidak hujan. Karena kemarin saya dari Ranok sampai sekarang motor saja masih tinggal 5 kali hujan. Alhamdulillah di sini suasananya bagus ya. Tadi muntah dengar muntah semakin jari tangan. Dari tadi iman getar hati, apalagi dengan suara yang indah. Jadi sebelum kita berbicara tentang nuzul Quran, sahabat-sahabat baginda Rasul itu di antaranya ada seorang sahabat menjadi dia. Kalau dia membaca Quran itu semua orang lagi bergoyang. Saat dia maju langsung goyang. Sahabat baginda Rasul itu yang mudah-mudahan ada namanya Abdullah bin Abbas. Nabi kita wafat umur beliau 15 tahun. Ada namanya Abdullah bin Umar. Nabi kita wafat umurnya 30 tahun. Ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Nabi kita wafat umurnya 20 tahun. Ada namanya Abdullah bin Zubair. Nabi kita wafat umurnya 20 tahun.
ada sahabat termasuk juga transit baginda Rasul namanya Zaid bin Sabit, umurnya juga 20 tahun, disuruh oleh baginda Rasul mempelajari 2 bahasa, Yahudi dan Nasrani. Dia bisa 2 bahasa itu kurang dari 40 hari. Bagaimana jenius? 2 bahasa kurang 14 jadi wanita belajar bahasa Inggris setiap hari paling bijaksana 6 bulan. Karena tetap tajam baju kan dia paham bahasa Inggris. Kemudian ada seorang sahabat yang agak senior, namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau inilah kalau mengaji pokoknya bergerak. Setiap dia membaca Quran, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, kumbekna muna Abdullah ibnu Mas'ud ngaji, bahasa kali solong pancor ini. Kita kali ibu ya Rasul." Apa jawab baginda Rasul? Kalau Abdullah ibnu Mas'ud membaca Quran, banyak malaikat yang turun ingin mendengar suara Abdullah ibnu Mas'ud. Bagaimana indahnya ya. Dari sini kita sudah jauh. Abdullah ibnu Mas'ud ngaji, malaikat turun. Mudita ngaji, hendak malaikat turun. Batul tadi ada berdekat. Ini bukan saya betul. Maka satu hari kepada juru sekalian, Abdullah bilang, "Abdullah, jangan." Kalau bahasa rumah sehat, Abdullah, you come here. Ikra, baca. Dengan penuh tawadhu, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, saya malu membaca Al-Quran di depanmu." Kenapa? Wa alaika unzal, karena Al-Quran diturunkan kepada. Lalu pada akhirnya karena Nabi yang buruk, akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran surat An-Nisa sampai pada ayatnya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi ba'ina tadriga, demi Allah saya melihat air mata Rasulullah itu menetes di bibirnya. Lihat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Nanti pada hari kiamat semua para nabi dipanggil untuk menjadi saksi. Wa idza bika ala haula'i syahida, dan engkau wahai Muhammad akan dipanggil dan menjadi saksi kepada seluruh nabi-nabi. Apa sabda baginda Rasul? Hasbuka ya Abdullah, cukup wahai Abdullah. Nabi kita saja menangis mendengar keindahan suara Abdullah ibnu Mas'ud waktu dia membaca surat An-Nisa. Sebelum kita berbicara tentang turunnya Quran, tadi kita lihat, kalau satu orang perempuan namanya Mar'ah, kalau dengan minazwet namanya An-Nisa, maka terkenal pantun Arab itu al-mar'atu kal-mir'ah. Sesungguhnya perempuan itu ibarat cermin. Kenapa? Cermin kalau kita kaji satu, bedak belah susah untuk disambung. Begitu juga perempuan. Pada sekedip salah. Yang kedua ingatannya kuat. Waktu pada pemilihan silai berjanji bawa nyambut jemet yang pokoknya itu baru hidup untuk kebaran kita. Apa jawaban yang laki? Tenanglah dek, maka lebaran beliau gamis. Rupa-rupanya begitu nikah berduit ijazah juga dia sama tuan pemberian gamis, itu diikat.
Nih, mari sini. Apa? Ingatkan si lain cinta berjanji debat nyambung. Yang bajang anak tadi dapat dua yang aku gak bisa. Lihat, banyak dia sekarang. Ini menunjukkan kuat ingatannya seorang perempuan. Maka kata Dr. Hamka dalam bukunya, luka bisa saja sembuh, tapi jangan mimpi menghapus bekas luka. Kemudian makna mar'ah ini artinya murufah, senang kepada kecantikan. Maka satu, al-mir'atu kal-mir'ah, perempuan itu ibarat cermin, maka jangan heran kalau semua perempuan itu identik dengan cermin. Muna lalu pegawai misalnya ngelenek perjanjian jam baru, harus mulai ngantumi akma turun supaya sembuh. Mancan nang geliting le kaca, mancan nang nuker gamis, mancan nang al-mar'atu. Yang kedua, perempuan itu senang kepada yang indah-indah. Maka jangan kira dengan ninan sam namanya alus mana. Ada namanya skincare. Kemudian guna keras gimana? Ada minyak namanya oil of oil. Kemudian lampak naina belah. Ada namanya berlin slow. Semua ini adalah menunjukkan perempuan senang kepada kecantikan. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ingat, di bulan puasa ini ujiannya berat. Kadang-kadang kita senama maaf, rahatan berduka, air besok iman tadi nasedia amas yaitu kita gue panci tajur. Ini juga dengan mama dia kita keras. Karena itu jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbicara tentang Quran. Quran secara etimologi berasal dari kata Qara'a yang Quran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berkata bukan. Quran ini adalah kata yang berdiri sendiri. Sebab kalau dia berasal daripada Qara'a yaqra'u qira'atan juga Quran. Ini Al-Quran secara bahasa. Sedangkan Al-Quran secara istilah Al-Kalamul Mu'jiz, firman Allah yang mukjizat. Huwa nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab itu lihat, Taurat turun kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Isa, Injil kepada Nabi, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Isa. Ada lagi yang disebut dengan suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Huwa nazzala ala Muhammadin, diturunkan kepada Nabi Muhammad al-maktubu bil masahif, ditulis di sebuah mushaf, al-manqulu bil tawatur, diriwayatkan secara mutawatir sehingga tidak mungkin sama. Kalau diriwayatkan satu orang namanya Bukhari, diriwayatkan dua orang namanya Aziz, diriwayatkan tiga orang namanya Masbur, diriwayatkan empat orang lebih namanya mutawatir. Ini Al-Quran. Fa'ajma'un ijma' di anna kalimat ini, banyak kalimat di dalam Al-Quran itu 77.439 kata, 323.015 huruf, 114 surat, ayatnya yang banyak perbedaan pendapat tentang jumlah. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.200. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam kitab
Di ulumul Quran kita kasih bahwa ayatnya 6.236 ayat. Ini pendapat yang utama. Kemudian Al-Quran turun, Nabi kita naik di sebuah bukit namanya Jabal Nur. Naiklah Nabi kita dengan umur beliau terendah saban. Naik sepi. Umur terendah sasiwa naik sepi juga. Umur 40 naik turunlah namun bahasa Suriah Ibrani, bahasa kita Jibril. Iqra. Apa jawaban kita? Sebenarnya qari itu tahu baca, ditambah ba pada kalimat qari itu menunjukkan setetu-tetu nabi tahu baca. Lalu dituntut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Turunlah bintang terlibatlah. Apa katanya? Ya Khadijah, zambiluni, simbutin apa? Simbutin. Apa kata Siti Khadijah? Ada apa Muhammad? Tadi entah apa yang turun kepadamu. Kata Siti Khadijah, yakinlah wahai Muhammad, yang turun kepadamu itu adalah pasti baik, karena engkau adalah orang baik. Ini menunjukkan balik semini antartik namanya guna. Artinya mundetin balik tak selamat daripada susah tidur, muna sakit rawat, enggak separuh indah sinina-nina dekat sopan hujan tetap agar ya, atau bahasa orang bermasyarakat my husband hendak dalam terawih kumitan hujan balik demam di dalam mulai terawih hujanan demam. Begitu dia demam dipanggil, dia tolong ini simbutin aku kumitan, aku demam dia, aku badai dan tak terawih karena dia demam rasainlah itu kalau dia tidak lihat, jangan seperti itu. Kemudian kalau nanti suami kita pergi mencari nafkah, namanya orang mencari ada untung ada rugi. Lalu maaf, lalulah dari Mas Babi mulai jual sapi berugi. Biar rugi maklum dengan rugi bekelam bintik berantek-antek laksi sesopok oleh berubah. Dan kembali astagfirullahaladzim, rugi sapi apa dengan dinas bagus biasa kok, namanya ada usaha ya, kadang untung kadang berbagi, tapi ini separuh ya Allah adik rugi sapi apalagi yang ini lekan pedaran paku dan mereka belum makan rugi dong kami jangan seperti apapun kata Siti Khadijah, besok pagi kita temui paman saya bernama Waraqah bin Naufal. Pagi dia datang, ya ammu, wahai pamanku, tadi malam tak ada yang turun kepada anakku Muhammad, bagaimana pendapatmu? Kata Waraqah bin Naufal, wahai Khadijah, yang datang kepada Muhammad itu namanya Namus. Dia turun kepada Ibrahim, dia turun kepada Ismail, Ishak, Isa, Musa. Dia juga turun kepada Muhammad. Ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah Nabi. Dan ingat wahai anakku, kata Waraqah, engkau akan diusir oleh kaum muslimin. Mendengar kata ini, Rasulullah SAW bersabda, ya ammu, wahai paman kaum Mukhrijiyah, apakah mereka akan mengusirku? Tidak ada seorang nabi pun kecuali diusir oleh kaum muslimin. Kalau aku sehat dan masih hidup pada saat itu, kata Waraqah bin Naufal, aku akan membelamu sampai titik darah saya yang habis. Oleh Nabi disebut turun ayat, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, bangun banjir, beri peringatan. Kepada siapa dia
anzir asiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga yang dekat-dekat. Kumpulan si Nabi di sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Kumpulan masalah keluarga nak amak-amak saya, bibit-bibit nak mulai dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sifyan, kumpul. Kata dia, kalau saya berkata ada tentara yang ingin menyerang kota kita ini, apakah kalian percaya? Kata yang mendengar sadaqna, kata Muhammad, kami percaya. Tapi kalau saya berkata bahwa saya adalah nabi dan penerima wahyu, bagaimana? Tengah Muhammad. Alihada jawabannya ya Muhammad. Ini pegawai dan pulang kami Muhammad dulu. Tabatlah ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Turun ayat tabat yada abi lahabin wa tabba ma'auna antum wa ma'asir. Lihat, Al-Quran ini turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Dari Baitul Izzah turun ke baginda Rasul. Maka inilah perbedaan anzalna dengan nazzalna. Kalau anzalna turun sekaligus, sedangkan nazzalna turun secara berangsur-angsur. Al-Quran ini turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berarti 13 tahun. Lebih ringginya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Inilah Al-Quran turun. Kemudian dulu baru-baru kita turun perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mendengar ini para sahabat, ya Allah, bagaimana kalau aku sakit, kalau aku pergi merantau jauh, kalau aku lanjut usia, bagaimana aku bisa melaksanakan puasa ini? Dia sedih. Turun lagi ayat yang ada oleh Ustaz. Kalau kau sakit, au ala safar, kamu pergi merantau jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti puasamu pada hari yang lain. Sakit di sinilah memerlukan penjelasan para ulama. Tidak semua sakit kita puasa, jangan. Mengenai puasa, dapat uang bagi hijau berbak mawis. Ini jangan, bukan ukuran sakitnya di situ. Jadi ada ukuran sakit. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah puasamu pada hari yang lain. Dua, maaf si lain. Si belum pernah turun perintah puasa. Kenana kita kanggo baru induk si kembali tak telur ada. Mele pertemuan Nabi tak sahabat dia semua. Tiba-tiba gerak pada sembahyang zuhur tumpul sahabat. Ada cerita main. Tadi malam, kata sahabat. Tadi malam. Dan di pertahanan itu apa ini terus ya banyak siap apa kata yang mendengar astagfirullahaladzim ternyata aku menunggu masih nggak ternyata pada ternyata ini ketentuan Nabi dan tidak semua nak turun ayat lihat karena putih bersihnya hati para sahabat turun ayat uhillalakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagimu bergaul dengan istrimu pada malam bulan puasa. Jadi gunakan jelo dia kampu, kalau minta dia kampu, ditanong lah. Jadi jelo dia kampu, lengkap. Uhillalakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum. Ini kemudian sebab-sebab Al-Quran ini turun disebut dengan asbabun nuzul. Penjelasannya disebut dengan tafsir. Sedangkan sebab-sebab hadis, sebab-sebab Nabi Malik disebut dengan asbabul wurud. Penjelasannya disebut dengan syarah. Nah, ini beda. Dulu, sekarang ini
turun Al-Quran kapan? Tadi kita lihat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah. Malam apa? Setahun terima 60 tahun apa? Turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Malam apa? Turun lagi ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kami turunkan Al-Quran pada malam bulan puasa, berarti 11 bulan terlebih. Al-Quran ini turun bulan puasa. Nah, ada yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i, Al-Quran itu turun tanggal 17. Dalilnya yaumal furqan yaumal taqal jama'an, pembeda malamnya turun, besoknya bertemu dua pasukan besar, terjadi perang Badar, dan itu terjadi tanggal 17. Maka ya turun tanggal 17. Sebagian pendapat tanggal 27. Berdasar hadis, jadilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir di malam bulan puasa. Ada yang mengatakan tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Semua ini adalah prediksi. Kumena kandina tertuang, lihat di tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Qadar. Allah tidak sebut siapa yang mendapat Lailatul Qadar. Allah tidak sebut siapa yang mendapat haji mabrur. Allah tidak sebut siapa yang dapat sholat wusta. Apa maknanya? Supaya kita benar-benar mencari dari tanggal 1 sampailah tanggal 29 atau 30. Kalian menentukan bahwa nuzul Quran, turun Quran tanggal 20. Misalnya tanggal 20 ramai, tanggal 1 sepi, tanggal 3 sepi malu, tanggal 4 penuh lender le shopping. Shopping lah dia aling dorong ante 2 tahun siliwat datang corona selaku sepi. Selaku aja sepi, enggak lah berisi. Tanggal siwak ribut lah. Bukan tidak terawih, hamba punya jajan lalu kapan ingat muntah tinggalan misalnya tarawih kalau ini, maka kita akan jumpai malam 22 ini tahun depan. Pertanyaannya, yakinkah kita hidup sampai tahun depan? Apakah kita sudah mengadakan MOU dengan malaikat Israel? Maka jangan. Dan data ini kurang bagus, tapi milen imam. Kita kadang-kadang maaf, mudah-mudahan tidak saling benadi. Saya imam le musola nasihat. Oh, kita sebenarnya sorry lah. Anjur-anjur begitu masih pakai ada teman itu. Pindah pula silain. Kenapa? Karena tarawih ini ada di zaman sejarah berjamaah, ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan imamnya pertama kali bernama Ubay bin Ka'ab, dan rakaatnya 20 dicampur bikin dulu dan tidur. Maka lezir wanita pada terawih kuno, karena kuno terawih. Nah, kalau pertama dia kunut itu sejam setengah. Rakaatnya keluar ayatnya sejus. Angka kita jerah terawih kita makan sahur. Mulino takadwite kita salam kini esa imam deh. Lain aku ilah berarti. Maka kita tahu itu terawih. Allahumma jina fi man hadari wa jina fi man await jelas. Kita lihatlah juga makmum ini ada yang basah rambutnya dengan kain basah. Ada kawan saya kebetulan tidak pulang sekarang. Dia tanya saya, ambil apa? Benganda nangis.
pusing kita dengan nangis. Pembesaran berbang kita. Tetapi ini menunjukkan bagaimana agungnya surat kuasa. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka sabda Rasul, orang yang paling afdal dijadikan imam adalah orang yang paling fasih dan bagus bacaan Qur'annya. Nanti lihat di kitab Al-Fiqhul Islami di Arba'at Mazhab susunan Muhammad Zubairi, bahwa urutan Imam Wah Merari itu urutan nomor 14. Jadi menarik dijajarin tasbulit rekan pesantren masih banyak, suaranya bagus, apalangan duit, dari imam. Kita yang kasih doa nggak tahu nih. Saya imam, Ustaz Keno masih banyak Wah Merari. Jangan Merari, jangan. Munaran Wah Merari, aku apa? Urutan Merari, urutan nomor 14. Nah, itu jelas. Tidak kita baik situ, maaf. Suara tawa kosa, nah, utang ditahan. Usul. Allah. Alhamdulillah. Apa dulu yang diajarin kasih banyak? Nggak apa ukuran terima. Karena waktu imam gua mati, kenapa terlalu tua? Maka cari yang baca-baca. Tetapi ukuran panjang pendek itulah yang elastis menurut siapa panjang pendek. Contoh, menurut ukuran Mesir, si berilmu semajulah. Menurut ukuran pendek berat. Maka seorang imam itu harus mengerti kehendak yang dipimpin. Tidak mentang-mentang kita jibam ayat mau belo-belo, sementara yang amat kasih tua-tua munang-munang suyalo, taiklah darah tinggi, nampak jalan ukur, habis tidak terbasar. Maka si imam lihat-lihat sebabnya, istau si bubah-bubah, dia dari belakang. Aku ingin tua-tua dia baca-baca, tak nampak-nampak kita dijuru milih-milih. وَإِنَّهُمْ يَرَيْكِمْ وَالضَّالِّينَ آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيقول السفهاء من الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا. Surat Al-Baqarah 104 gitu. Rekat pertama, rekat kedua. Badan makhluk yang ingin menolin, amin ya Yasin. Sedemikian makhluk. Nanya gobiru nasi jayuna. Untuk batang lebih. Tetapi kepada diri sekalian pun makhluk sudah meninggal. Maka suka imam surat Al-Kawthar ini juga. Firman Tuhan ini mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sebagai ngarmina lah kita Pak Imam Kautsar dan ini ayat itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di bulan puasa? Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atakum syahrasya, akan datang kepadamu bulan puasa. Fihi lailatul min alfi syahr. Yang di dalam bulan puasa itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kurang lebih berpuluh tahun. Kenapa ini terjadi? Sebagai Nabi kita bercerita bahwa ada Bani Israel, dia beribadah selama 80 tahun belum pernah berbuat dosa. Lalu sahabat menunduk,
Ya Allah, bagaimana baiknya orang itu. Sedangkan kami belum tentulah umur kami sampai segitu, tapi maknanya ibadah kami turunlah surat inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi sahabat si lain nanya kewejangan baginda Rasul, dia diam seperti tunggul dia. Kalau ada burung yang hinggap di kepalanya tidak akan terbang begitu kalau tutup. Tapi kita kan beda. Kita tidak tunduk, kita hukum beda, kita tunduk, kita jangan beda. Aduh, tapi tadi negara kata boleh tunduk, aku pada rumah aja. Oh, tidak salah juga dengan dia. Nah, fi lailatul min alfi syahrin. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu kata sabda Rasul, aku berwasiat kepada umat. Wa asrarani dua manita pintar membuat Allah Ta'ala itu sangat ridha dan senang sekali kepada. Ini amalan kita di bulan Ramadan. Apa itu? Kata Nabi satu, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis lain Rasulullah bersabda, jadiduni dimanapun bisa, perbaharui update imanmu dari waktu ke waktu. Terus sahabat bertanya, kapan menjadi di mana ya Rasulullah? Mungkin salah paling berdoa iman kami ya Rasulullah, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa tastaghfiru, dan perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna istighfar. Istighfar maknanya tutup. Ghafar artinya yang menutupi. Maka kata Imam Abu Hamid, Imam Ghazali, beliau wafat 505. Berarti jaraknya dengan kita sekarang 941 tahun. Kata Imam Ghazali, kelebihan orang yang sering istighfar itu diantaranya ditutup oleh Allah keburukan hati. Jadi tutup mas nenek kan kita hati. Nenek kita kumpul nenek kan ditarang ini pada kita. Arah putih, arah hijau-hijau, arah burik, arah keleu-leu. Nah, something rose ini sama black and white. Arah putih, arah merah. Kenapa ditutup oleh Allah bagi orang yang rajin istighfar? Yang kedua, ditutup, kata Imam Ghazali, ditutup oleh Allah orang yang rajin istighfar itu keburukan pakaiannya. Lihat contoh, lalu lah dulu beli kita pegawai sini nina sepeda telah motor bontong namun mereka keluarkan. Nah tuan, ida kamu nanti mana dengan wahatan dan tipak tajam berlari-lari ke Said Gamis dan tengah gelap. Baik, beres. Astagfirullahaladzim, supaya orang tidak lihat keburukan pakaian. Orang kalau rajin istighfar. Kemudian ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Lihat, dosa kita ditutup. Kemudian diberikan oleh Allah rezeki dengan jalan yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Ini orang yang rajin istighfar. Lalu istighfar itu bagaimana saja? Ada yang pendek kontak, tiangnya yang kontak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Belan sedikit, astagfirullahaladzim. Belan sedikit, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Belan sedikit, ada namanya sayyidul istighfar. Tetapi lihat, kalau kita biasa misalnya astagfirullah, 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 kan kurang manfaat di hati kita.
Itu sebabnya banyak di pesantren-pesantren itu dilakukan supaya meresap di hati. Astaghfirullah Rabban baraya, astaghfirullah minal khataaya. Dia meresap. Kalau kita baca bingung, mengerti apa ini suara tidak jelas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan, yaitu istighfar. Wa hasnatani, kata Nabi, dua lagi dari yang empat ini, jangan sampai engkau tidak memintanya di bulan puasa. Dua, membuat Allah ridho dan senang. Kemudian dua dari yang empat ini, jangan sampai engkau tidak memintanya di bulan puasa. Apa itu? Ittaqun nar walau bisidqi tamr. Takutlah dengan neraka walaupun dengan secuil kurma. Apa maknanya? Di bulan ini nanti kita bersedekah. Alhamdulillah tadi saya dengar dan dengan hati-hati. Mari kita lihat faedah sedekah. Kalau orang bersedekah, Allah akan memberikan kemuliaan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang-orang biasa. Kalau sedekahnya luar biasa, diberikan kemuliaan oleh Allah luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Az-Zariyat ayat 20, surat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Tidakkah kau lihat bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu? إذ دخلوا عليهم فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليهم, datanglah tamunya itu langsung masuk. Dia berkata assalamualaikum. Jawab Nabi Ibrahim, qala salam, waalaikumsalam. Dilihat sama Nabi Ibrahim, kaum munkirin, ini terbedakan jauh ini, tidak sekiranya lawan raus Pak. Dikirim samin, adakah makanan yang terbaik untuk tamu kita? Kata Siti Sarah, tidak ada, habis. Lalu Nabi Ibrahim gelilinglah kemudian pegedeannya, berdalitlah Yasin anak sapi, sembelihlah sapi terus. Periak mana dua-dua seben balai nasi Siti Sarah, Arab yang nasi sate, Arab yang selalu biasa. Bahkan waktu lagi setelah makanan itu siap dihidangkan, tamunya berkata, qala la ta'kulun, kami tidak makan. Kata tamunya, kami tidak makan. Mendengar kata tamunya itu, apa kata Nabi Ibrahim? Fa'awjasa minhu khifah. Nabi Ibrahim ketakutan yang luar biasa. Ini hanya masalah tahzan, takut. Aujas, takut. Apa bedanya? Lihat. Kalau tahzan itu takut, lalu masih tak tahu berani, itu namanya tahzan. Contoh, uleklah yang lekantin, sampai sekarang dia gegerikan malah yang ngampel situ selak. Yang gegerikan ngampel berani aku, itu namanya tahzan. Sedangkan aujas itu takut, tetapi kita tidak bisa bergerak, ketakutan itu oleh kita. Itu namanya aujas. Aujas min khifah. Nabi Ibrahim ketakutan yang luar biasa. Kata tamunya, oh la takhaf, kau jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin halim, kami membawa kabar gembira bahwa kau akan mendapatkan anak yang saleh dan jenius. Mari kita pelajari ayat. Temui Nabi Ibrahim itu datang kepada Nabi Allah Saleh. Nabi Saleh dengan Ibrahim bahasa Talis tolong ledek dan hancur berpisah. Datanglah temui Nabi Nuh di Pak Gedeng Nabi Ibrahim itu jam 3 tengah kelem dan datang ke jelukan. Kelas kita itu kita tidak mampu menerima tamu. Contoh, datang temui jam 3 ini kita kenal loh tamunya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu beritain kaya jam. Kita tahu jam bilanya tak ketehan. Ini kalau tamu kita kenal. Kalau tamu kita tidak kita kenal, maka Babin salah telepon. Pak Babin perampok menahan balik. Nabi orang tidak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dia masuk dan berkata Assalamualaikum. Jawab Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Lalu dia hidapan, dia sembahyang samping. Ternyata tamunya tidak makan. Begitu dia lihat oleh Nabi Ibrahim, darah naik kecil anak malaikat. Dia saling buhin, lalu Nabi Ibrahim takut yang luar biasa. Kata tamunya, Allah takut. Kami membawa kabar gembira, kau akan mendapatkan anak yang soleh dan jenius. Secara akal mustahil Siti Sarah akan melahirkan dia. Kenapa? Satu, Siti Sarah sudah lanjut usia. Yang kedua, dia diponis mandul. Yang ketiga, menufus. Dia sudah tidak melihat darah lagi. Secara manusia tidak mungkin melahirkan. Tetapi apa sebab? Allah kabulkan keinginan Ibrahim dan Siti Sarah lantaran sedekah. Nah, maka itu semua jarinya pada rajin-rajin bersedekah. Dengan apa kalau kita? Dengan apa yang kita mampu. Kita mampu bersedekah si harta benda, barangkali sama bekas-bekas telepon, kelambi. Menurut kita tidak baik, tapi bagi orang lain itu adalah istimewa. Nah, ada sebuah artikel saya baca terbitan sedekah ini Bapak dan Ibu sekalian adalah sebuah TKW ya. Anak TKW ini lalu pegawaian di Mekah. Sampai di Mekah mau belanja bos pegawaian sebulan 2 bulan bosnya heran. Kenapa? Karena setiap nanti jadi kesepian, malah jadi bosnya heran. Yang mungkin dengan Indonesia kesepian lebih jadi lalu tunggu di depan pintu bilik air itu begitu dia berkata, apa enggak beda kali jadi kesepian? Maka kata orang Indonesia ini menjawab dengan air mata, Tuhan, saya mohon maaf. Saya seminggu setelah saya melahirkan, bisa saya datang. Akhirnya saya sampai ke sini. Saya lama di bilik air itu, Tuhan, kata TKW ini, saya mengeluarkan air susu saya. Sebab kalau saya tidak keluarkan, dada saya sakit. Saya sedang menyusui anak saya di Indonesia. Lalu bosnya itu bilang, benarkah apa yang kau katakan itu? Benar Tuhan. Apa kata Tuhannya? Nah, pulanglah kau ke Indonesia. Pulanglah kau ke negerimu yang indah itu, dan aku akan memberikan gaji seperti kau kerja 2 tahun di tempatku. Tapi tolong susui anakku dengan baik. Singkat cerita, berpisahlah TKW dengan bos yang baik ini di bandara. Lalu bosnya berkata, nah, kalau kau sudah sampai ke Indonesia, susui anakku dengan baik dan kau jangan kaget. Kalau kau menelpon nomor ini, orang lain yang akan mengangkatnya. Kenapa Tuhan? Karena saya sudah mati. Kenapa Tuhan? Karena saya mengidap kanker payudara stadium 4. Tidak ada obatnya kecuali mati. Maka kalau kau call nomor ini, kau jangan kaget, orang lain yang akan mengangkat. Singkat cerita, begitu perbuatan sampai ke Indonesia, datang pula lah jadwal bos yang baik ini memeriksa penyakit. Begitu dia masuk, diperiksa, dokter semua kaget. Ada apa? Katanya yakin. Lalu dokter berkata, obat apa yang Tuhan pakai? Kenapa memang? Jangankan penyakit kankermu, bekas penyakitmu sudah tidak ada lagi.
Lalu bos yang baik ini sujud syukur. Lalu dia berkata, ya Rabb, mungkin sedekahku kepada orang Indonesia itulah engkau mengangkat penyakit. Ya. Karena itu semakin banyak sedekah kita, Allah akan memberikan kita kemuliaan yang tidak sama dengan kawan-kawan kita yang sedekahnya biasa. Misalnya, kita bersedekah 9.000 arta bagus, 16.000 arta bagus juga. Sini ada bagus, sini kita bersedekah. Ini dia bagus. Ada datang nih, sholat. Sedekah berbakat ya dengan makhluk loh. Lalu tak ada sebut aku, oke, bilang aja hamba Allah, oke. Si tetap malu hamba Allah, gatallah bulat tangan dari dia. Yang hamba Allah coba kan buka dan peluk, maka buka sekali. Buka nampak mak 5 yulah. Iyalah pun dia sebut kan. Tapi ingat, kecil besar itu juga sama. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki, bersedekah sedikit. Kami kan tadi baru masjid Lejubuk yang maaf, masjid itu ukurannya 16-18. Kemudian kami punya kakak 150, si sehat-sehat balik dulu. Lalu di Malaysia terlihat ini kami sekata satu hari kami ngecor langit juga. Saya teleponlah orang kaya namanya Dr. As'ad Pak Dokter ini ngecor di dosa. Terus kira kena karismen keterangan kepala bidang Pak Dokter 500. Kata dia, saya 250. Ambil. Saya telepon lagi namanya Dokter Dalil. Nah, telepon dia bilang, berapa dia butuhkan semen guru? Katanya 500, saya 250. Maka 2 orang saja selesai ngajur. Nah, pada masa ngajur itu, Bapak dan Ibu sekalian, musim hujan loh. Kita cor Sabtu, hujan saja terus. Malamnya malam Sabtu itu saya naik di masjid itu. Ini motor, saya bilang, saya naik. Di atas saya naik, saya angkat tangan saya dalam berdoa. Ya Allah, ya Allah. Sini dulu kita sehat, sakit, penuh dikasih. Sinjari yang sugi, miskin, penuh dikasih. Sini dulu namu jalan, penuh dikasih. Ya Allah, saya bilang, mundang jalan ya jemaah sedalah cor-coran dari ya Allah saya bilang ini syarat sekali ganti amalik kami sudah tidak mampu. Karena itu ya Allah saya bilang pindahkan hujan. Rupa-rupanya barangkali Allah kabulkan paginya kita betul sampailah asar setitik pun tidak hujan. Begitu maghrib hujan titik saya telepon nih kepala juga Pak Kepala ini indah karena dia indah bagus Ustaz sebab kita tidak usah nyirapnya dia tidak retak rupanya alhamdulillah benar. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian bersedekahlah apa yang kita miliki. Boleh jadi sedekah kita yang sedikit itulah yang menyembuhkan penyakit itu. Boleh jadi dengan sedekah itulah Allah menghindarkan kita dari segala macam bala bencana. Boleh jadi dengan sedekah itulah Allah memanjangkan umur kita. Karena itu di bulan yang agung ini, mari kalau ada kelebihan rezeki kita bersedekah. Karena Rasul tidak sempurna imanmu, kata Nabi, apabila kau tidur dalam keadaan perut kenyang sementara saudaramu tidur dalam keadaan lapar. Maaf, puasa tahun yang lalu maulah yang kirim, mau yang kirim sahid nasi batur, sahid nasi dengan kurang lebih sebulan ini baru dulu kirim. Mulai ikan lontar yang tak datang 200. Satu hari arahlah tetanggaku,
Saya waktu itu bersarung itu diberikan oleh Pak Camat saya, Pak Supriyadi, agak sedikit kelas pada itu. Saya bawa ke tetangga saya. Begitu saya bawa, Bapak dan Ibu sekalian, pas berbuka. Begitu berbuka, demi Allah, orang yang saya kunjungi ini, maaf, tahu dah kalau nam berbuka, kalau ulur sia dari sebian. Toh, begitu dia selesai makan, apa dia bilang? Dia angkat tangannya dan berkata, Alhamdulillah wa husnulillah. Saya waktu itu bilang ke diri saya, Ridwan, masih mampukah kau berkata kau lebih baik dari orang itu? Masih mampukah kau berkata lebih adil dari orang itu? Cobalah kau taruh posisimu pada orang ini. Kita maaf, nederek miskin tiang ini. Mun tiang berbuka kau kalau kau ulur sia dari sedia, tongges lo tendang dalam. Jangan kita berkata Alhamdulillah, tapi orang ini mampu mengatakan Alhamdulillah dengan keadaan yang seperti itu. Lihat, maka apa yang terjadi pada masa itu? Maaf, saya tidak mampu memberikan orang itu sarung. Saya suruh ating-ating yang disubul lihat dia dengar setiap saya pulang, saya titiplah sarung itu kepada anak saya, tolong berikan orang. Demikian mulia hatinya yang menurut ukuran kita, dia siapa? Karena itu tidak ada hubungan ketenangan jiwa dengan harta benda, tidak ada. Maka harta yang akan Anda temui nanti di hadapan Allah adalah seberapa banyak yang akan Anda serahkan. Karena harta dua, arah sadik naita si nenek duit untuk menikmati. Ada kita dikasih sekedar untuk melihat saja. Nah, contoh, bangket mati kalian kele, kebun buat kendaraan mulai dengan roda 2, roda 3, roda 4, roda ban bolas, yang kendaraan roda. Kaya kita. Tetapi yang bisa masuk dalam perut kita, satu, kunti tunu, 2, sebek, 3, marus, 4, para pada siapa hidup. Kalau inilah yang masuk, inilah yang boleh kita makan, maka kitalah orang termiskin di dunia. Maka sebelum itu kesempatan, hati-hatilah kesempatan. Karena apa? Ada saatnya Bapak dan Ibu sekalian, nanti Ibu Bapak bisa lihat di surat Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Ada manusia, kata Allah, apabila diberikan kitabnya dari tangan kirinya, fayaqul, mereka berkata, lampu tadi saja. Kumbetna nasali aku rapor tulisan di piring. Mana harta kekayaanmu, ya? Mana harta kekayaan? Embe yang kebun bangkat Sidoa, embe yang kereta sedan mulai dari Toyota Corolla sampai Toyota Lexus sampai Pajero Sport sampai Expander, mana dia? Embe yang ada sepertingkat, embe yang semina kasuntak, embe nak boleh balik tingkat nilai, mana dia? Mana penggunaan Maria? Mana harta kekayaan? Mampukah dia akan menolak kehadiran Malikul Maut kalau dia sudah datang? Khalaqanni sultaniya, mana pangkat dan kerajaan ini? Lihat, mana dia? Udhuhu fangullu summal jahim sallu. Sekarang tanganmu diikatkan di tengkukmu dan kau dilemparkan ke neraka jahim seperti anak panah. Lihat. Karena itu apapun prestasi kita,
Setinggi apapun prestasi yang kita dapat, sehebat apapun wibawa yang kita raih, ujung-ujungnya kita akan menghadap Allah dan mati. Nah, karena itu anda hidup di dunia ini lebon dunia bertimur ke barat berbawa berantas lebon tanah suwe-suwe tanah lebat tanah jerat dan semata. Karena itu semata jadinya dengan momen nuzul Quran ini, mari kita sama-sama tingkatkan ibadah dan kebaikan-kebaikan kita, dan kita berharap agar ibadah kita pada bulan ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, semoga menjadi sesuatu keinginan saya dulu akan menjadikan boleh dan jawab boleh ini ya. Timpal kali mentasbih untuk Quran boleh dari sah. Maka keinginan saya dulu, insya Allah dalam waktu kepada lebih pasti siaran kita jadi manusia arah doang untuk kembali baik itu sapa sifat sikap tindak tanduk mulai yang kemudian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jadi tidak nalak bersalah pada kita sesuatu karena apapun sekali lagi siaran kita jadi manusia pasti punya kekurangan. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya terakhir akan berkata, together we should live for action. Akal tidak bisa tahu apa sih membuat rumah. Ya, bilang gitu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebelumnya menjadi jaminan anak bunda kepada urus hidup kepada kita yang sida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi desa dasar hukum pengentar wabil khusus kita pada sehat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi tarik sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki, dan jauh angin darikan selalu macam penyakit, dan darikan selalu macam bahaya. Bismillah. Tak bersisa minta tiap keluarga semacam jari kita sinirah aman dan musola ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi nasihat wal afiat, panjang umur, murah rezeki. Al-Fatihah. Tak bersisa tiap keluarga kita sudah pada berjuluk tinggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngambilin selaku perisaratna, na terima seluruh amal kebagusanna, titik najari yang makom makadian dengan tawan-tawan surga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من نفس لا تسمع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم يا الله ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami sebelum kami berdiri dari tempat duduk kami masing-masing. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tunjukilah kami yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjuki pula kami yang batil itu batil, dan berikan kami kekuatan menjauhi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami berlindung kepadamu daripada hati kami yang tidak pernah kusuk. Kami juga berlindung
kepadamu daripada ilmu kami yang tidak pernah bermanfaat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada nafsu kami yang tidak pernah mau kenyang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada doa kami yang tidak pernah Engkau dengar. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kalau pada malam ini ada kami datang di tempatmu yang agung dan mulia ini dalam keadaan sakit, maka jangan biarkan kami keluar kecuali Engkau angkat semua penyakit kami. Ya Allah, kalau pada malam ini ada kami datang dalam keadaan susah, maka jangan biarkan kami keluar kecuali Engkau tenangkan zahir dan batin kami. Ya Allah, tidak ada lain tempat kami meminta dan memohon hanya kepada. Perbaikilah dunia kami, karena dia adalah sarana kehidupan kami. Perbaiki pula akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti merupakan akhir dari segala malapetaka yang pernah menimpa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih.